got no claim to your heart. Baby, what if we restart? Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Bride, honey, I wear that tie. I'm talking about you and I, walking down that aisle. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. And if we try our best to make it, well, I know we'll be okay. Oh, I'm waiting on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Emma Salama Stianingsih, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025, mata pelajaran fikih dengan nomor peserta 2932007009003 dengan nomor induk mahasiswa PPG 25381101816 akan mempersembahkan video pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 6 MI dengan materi Lukotoh. Selamat menyaksikan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Good morning, student. How are you today? Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kelihatan ceria sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan ngecek terlebih dahulu kehadiran peserta didik pada hari ini. Oke, Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa nak? Sumirna. Sumirna. Kenapa Sumirna tidak masuk? Saudaranya ada yang meninggal. Saudaranya ada yang meninggal. Ada lagi yang tidak masuk? Siapa? Sumirna. Sumirna. Harusnya kita Sumirna. Sulastri. Sulastri kenapa? Izin. Oke, ada lagi selain itu? Tidak ada. Tidak ada, panggilnya ya? Tidak ada. Oke. Anak-anak ibu semuanya yang soleh-solehah, supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kemudian ada dalam ridho Allah. Mari kita terlebih dahulu membaca doa pada ketua kelas. Silakan dipimpin terlebih dahulu.
kembali ini pada hari ini. Tepuk semangat. Iya, ternyata betul peserta didik pada hari ini dalam keadaan semangat. Oke, supaya tambah semangat, seperti biasa kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan tadarus terlebih dahulu. Kita akan membaca surah An-Naba. Silakan dibuka di samanya masing-masing. Kita baca surah An-Naba. Sudah? Silakan dimulai. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menunjukkan sesuatu ya. Nih, coba kalian lihat. Di sini ada sebuah gambar. Menurut kalian gambar apa sih ini? Ya, siapa? Gambar apa Fajar? Menemukan uang. Gambar menemukan uang. Ada yang lain? Lihat gambarnya nih. Ada sosok apa nih? Ada yang lain? Kata Fajar ada gambar sosok dan uang. Yo. Selain itu, orang tua, gambar apa ini? Apa Nay? Gambar jatuh. Gambar uang jatuh. Kata Naila ini gambar uang jatuh. Kalau kita lihat gambarnya, di sini muka ibu-ibunya bagaimana? Senang apa gelisah? Gelisah. Lihat di pipinya ada yang bulat putih, namanya apa? Keringat. Berarti ibu ini sedang apa? Buru-buru apa sedang bahagia? Buru-buru. Gara-gara buru-buru efeknya ada sesuatu yang jatuh. Apa sih yang jatuh? Nah, yang warna kuning namanya uang atau koin. Kita perhatikan lagi gambar selanjutnya. Nah, di gambar selanjutnya ada apa? Gambar apa ini? Menemukan uang. Apa? Seseorang yang menemukan Uang. uang. Seseorang yang menemukan uang. Uang siapa itu? Uang siapa? Uang ibu-ibu yang tadi. Berbicara menemukan uang, apakah kalian pernah menemukan sesuatu di jalan? Nah, apakah kalian pernah menemukan suatu benda? Nah, benda tersebut kalian ambil atau tidak? Ambil. Pernah menemukan uang? Diambil atau tidak? Terus uangnya dikemanain? Dipakai jajan. Nah, berbicara menemukan sesuatu, hari ini kita akan mempelajari tentang Lukoto. Apa tujuan kita mempelajari tentang Lukoto? Tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu memahami ketentuan amalia Arya Lukoto yang benar agar dapat diaplikasikan dengan sikap jujur, amanah, bertanggung jawab dalam aktivitas sosial. Kalian akan ditantang dalam pembelajaran ini untuk memecahkan masalah apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan Lukoto dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Itu Lukoto. Ya. Lukoto itu memiliki dua pengertian. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa, Lukoto itu adalah nama untuk sesuatu yang ditemukan. Seperti tadi, sesuatu apa yang tadi ditemukan oleh anak-anak? Uang. Maka uang tersebut disebut dengan Lukoto. Lukoto itu barang temuan. Sedangkan menurut istilah, Lukoto itu adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui siapa
barang temuan yang tidak tahu siapa pemiliknya. Nah, kalau kita menemukan sesuatu di jalan, ada beberapa hukum Rukoto. Nah, ada 5. Yang pertama, wajib diambil. Ya, barang tersebut wajib diambil dengan syarat apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa dirinya mampu mengurus benda-benda temuan tersebut sebagaimana mestinya, dan dia itu merasa kalau tidak diambil maka barang tersebut akan tersia-siakan dan khawatir diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita merasa kita mampu bertanggung jawab, jujur, amanah, kemudian khawatir nih, wah, koin ini kalau tidak saya ambil takutnya diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita wajib mengambilnya. Ya. Yang kedua, ada hukumnya sunnah. Yang kedua itu hukumnya sunnah. Apabila yang menemukan barang tersebut mampu, saya jujur, saya amanah, tetapi barang tersebut meskipun tidak kita ambil, dia itu tidak akan tersia-siakan atau tidak khawatir kalau barang tersebut jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka hukum mengambilnya adalah sunnah. Lalu yang ketiga, ada yang hukumnya makruh. Ada Rukoto yang hukumnya makruh. Kita mengambil sesuatu barang temuan itu hukumnya makruh dengan syarat apabila yang menemukan hartanya memiliki keraguan, ragu-ragu, apakah saya mampu memeliharanya, apakah saya mampu bertanggung jawab, apakah kalau saya ambil barang itu akan terbengkalai di pegangan saya. Jadi kita ada keraguan, maka mengambil barang tersebut hukumnya adalah makruh. Kalau diri kitanya tidak yakin, maka tidak boleh mengambilnya. Lalu yang keempat, ada yang hukumnya haram. Menemukan barang temuan diambil hukumnya haram apabila ia tahu bahwa dirinya itu tidak mampu. Lihat uang, wah, uang nih, sedangkan kita tukang jajan nih, sedangkan kita orangnya gila nih, maka orang tersebut tidak boleh mengambil karena dia itu tidak amanah, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, maka tidak boleh mengambil. Rukun Rukoto itu ada 2. Yang pertama, orang yang mengambil atau penemu barang. Kayak tadi anak kecil itu namanya penemu atau orang yang menemukan, orang yang mengambil. Lalu yang kedua, rukun Rukoto itu adalah bukti barang temuan. Kalau tadi berarti pada gambar barang-barang temuannya apa? Koin atau uang. Kemudian barang apa saja yang termasuk Rukoto? Nah, yang pertama macam-macam benda temuan atau macam-macam Rukoto. Yang pertama adalah benda yang tahan lama. Apa sih benda yang tahan lama? Emas, koin, yang tahan lama. Apalagi? Anting. Apalagi? Gelang, kalung, cincin, jam tangan, banyak. Pokoknya semua benda yang tahan lama itu namanya benda Rukoto. Ya, benda Rukoto yang pertama adalah benda yang tahan lama. Lalu yang kedua, yang termasuk macam-macam benda temuan adalah yang kedua benda yang tidak tahan lama. Benda yang tidak tahan lama dan tidak dapat diawetkan, seperti jagung. Jagung itu kan tidak tahan lama. Kalau kita diamkan setelah 10 hari busuk nggak? Busuk. Maka jagung itu termasuk benda yang tidak tahan lama. Yang ketiga itu adalah benda yang tidak tahan lama tapi bisa menjadi tahan lama apabila dia diawetkan.
Benda-benda yang memerlukan pembelanjaan. Benda-benda yang memerlukan pembelanjaan. Apa itu benda-benda yang memerlukan pembelanjaan? Seperti hewan ternak. Hewan ternak itu butuh pembelanjaan. Kenapa? Karena hewan itu butuh makan. Sapi butuh apa? Rumput. Kambing butuh apa? Rumput. Ayam butuh apa? Ayam butuh beras. Ayam butuh beras. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengenalkan lukoto? Bagaimana cara mengenalkan lukoto? Pertama, apabila kita menemukan suatu benda, maka kita wajib mengumumkannya dengan cara baik secara lisan maupun lewat televisi, radio, ataupun surat kabar media massa elektronik lainnya. Lantas berapa lama kadarnya? Apabila barang yang ditemukannya harganya kalau kita nominalkan uang melebihi 10 dirham atau 50.000 ke atas, maka jangka waktunya adalah selama 1 tahun. Ya, jadi selama satu tahun. Dan bagaimana cara mengumumkannya? Boleh seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun sebulan 4 kali. Boleh. Bagaimana Bu kalau misalkan kadar barangnya harganya tidak sampai dengan 10 dirham? Apabila harganya tidak sampai 10 dirham, maka waktu mengumumkannya adalah 3 hari. 3 hari. Atau boleh sampai dengan 6 hari selama barang tersebut masih dalam kondisi baik. Ya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita berdiskusi. Oke, Ibu akan bagikan satu buah teks. Silakan kalian diskusikan. Oke, Ibu akan memberikan nomor jawaban. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Di sini ada sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita. Silakan kalian baca, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian kalian cari berdasarkan teks ini dan itu menemukan sesuatu. Ya, ketika dia mau pulang sekolah. Kira-kira kalau kalian di posisi Danu, apa hukum mengambil barang yang ditemukan oleh Danu? Silakan kalian diskusikan. Kemudian apa alasannya hukum tersebut? Kemudian bagaimana cara menyampaikannya? Silakan. Apa nih? Ini gambar apa? Silakan. Oke, silakan kalian tulis mau tulis sayuran, mau tulis makanan, mau tulis roti, bebas. Bagaimana tergantung kelompok kalian. Sudah? Pertanyaan kotak yang kedua, sampingnya yang mana? Apa hukumnya lukoto tersebut jika yang menemukannya adalah orang yang amanah bertanggung jawab? Ya, hukumnya apa? Silakan diskusikan. Ibu beri waktu selama 3 menit. Silakan dimulai diskusikan.